Oke, jadi Peta Bayar Nexus ini mau buat platform pembayaran digital gabungan antara Dana, Bitrans, dan QRIS. Nah, di sini pertama kita akan masuk dulu ke arsitektur sistem pembayarannya. Nah, di sisi merchant atau di acquire ada aplikasi kasir, QRIS, dan terminal pembayaran. Merchant di sini akan mengirimkan data transaksi ke meta bayar melalui API. Nah, kemudian ada API gateway yaitu pintu utama dari semua transaksi. Di sini ada dicek kayak formatnya, diamanin, lalu diarahkan ke sistem yang sesuai seperti kayak QRIS, e-wallet, ataupun BNPL. Nah, setelah itu transaksi masuk ke namanya switching. Misalnya kayak Jalin ataupun RCS. Nanti switching ini berfungsi sebagai perantara yang meneruskan transaksi ke bank atau ke e-wallet si penggunanya. Nah, di sisi user juga yaitu bank atau e-wallet dilakukan juga pengecekan saldo dan limitnya. Seperti kayak verifikasi user seperti PIN ataupun OTP. Nah, dan menentukan apakah nih transaksi itu disetujui ataupun ditolak. Setelah transaksi disetujui, proses akan berlanjut ke yang namanya settlement, yaitu pemindahan uang ke merchant. Nah, terakhir ada rekonsiliasi, di mana semua data dari user, acquire, ataupun switching dan settlement ini dicocokkan dan meskipun tidak ada yang namanya kesalahan. Sekarang kita akan bahas nih alur data dari awal sampai akhir. Pertama itu ada inisialisasi transaksi. User akan scan QRIS, lalu data seperti amount, merchant ID, dan waktu transaksi dikirim dari merchant ke API gateway. Setelah itu akan diteruskan ke switching, yaitu menuju ke yang namanya user. Nah, kedua adalah ada otorisasi, yaitu user akan meminta verifikasi seperti PIN atau OTP. Setelah user verifikasi, issuer mengecek saldo atau limit dulu nih. Nah, mengecek apakah ada kesalahan ataupun indikasi dari fraud dan menentukan transaksi ini disetujui atau ditolak. Nanti hasilnya itu kembali ke switching sampai ke settlement. Nah, ketiga itu ada yang namanya settlement. Jadi jika transaksi sudah approve, maka uang akan dipindahkan dari user ke acquire sesuai dengan jadwal yang berarti kayak termin plus 0 itu artinya langsung di hari itu, sedangkan termin plus 1 itu cair di besoknya. Nah, terakhir ada yang namanya rekonsiliasi. Di sini meta bayar tuh akan mencocokkan data nih dari 4 sumber seperti user log, acquire tadi aku bilang, acquire log, switching log, dan settlement log. Jika ada transaksi yang berbeda, di sini seperti kayak amount yang nggak sama atau user yang berhasil tapi merchantnya itu gagal, nah itu masuk ke kategori mismatch. Dalam sistem pembayaran nih, ada beberapa risiko operasional yang harus diperhatikan. Seperti pertama nih, ada network failure, yaitu gangguan yang jaringan yang bikin kayak transaksi itu time out. Yang setelah itu ada duplicate transaction. Kalau ini adalah seperti kayak transaksi yang double ataupun yang kayak user suka klik 2 kali. Nah, terus juga ada yang namanya fake QR palsu. Setelah itu ada juga settlement yang gagal yang menyebabkan merchant itu nggak bisa nerima uang. Dan juga ada yang namanya fraud device. Misalnya kayak transaksi yang dilakukan dari kayak perangkat yang mencurigakan gitu. Nah, selanjutnya dari semua resiko ini itu harus yang namanya dikontrol menggunakan validasi data seperti fraud detection, monitoring transaksi, ataupun bahkan audit log. Nah, kita akan masuk lanjut selanjutnya ke desain recon engine. Rekonsiliasi menggunakan 4 sumber data. Yang pertama ada user log, yaitu catatan dari bank atau dari e-wallet penggunanya. Dan tuh ada juga yang namanya acquire log, yaitu catatan transaksi dari merchant. Nah, setelah itu ada juga yang namanya switching log, yaitu catatan ketika transaksi ini dilewatkan melalui Jalin ataupun RCS. Yang keempat itu ada settlement log, jadi catatan perpindahan uang yang benar-benar dilakukan tuh di settlement. Nah, Recon Engine ini akan mencocokkan dulu nih semua data ini dengan mengacu pada thresh ataupun number dan amount. Di sini juga aku udah bikin table, kayak contoh table yang rekonsiliasi nih. Di sini aku bikin table yang nunjukin kondisi transaksinya itu sukses maupun yang mismatch. Ada 10 table. Oke, setelahnya kita akan masuk bagian kesimpulan. Kesimpulannya yang paling rentan dalam sistem pembayaran itu menurutku adalah switching dan otorisasi. Kenapa? Karena dua bagian ini paling sering terpengaruh oleh jaringan. Jika switching ini mengalami gangguan, maka seluruh transaksi lintas bank itu bisa macet. Jadi, desain sistem yang saya buat ini juga sudah mengikuti prinsip dari BI Bank Indonesia seperti penggunaan API Snap, keamanan data, ataupun pencatatan log, dan mekanisme rekonsiliasi yang lengkap. Dengan arsitektur dan kontrol risiko yang tepat, mungkin Meta Bayar Nexus bisa menyediakan layanan pembayaran digital yang aman, cepat, dan lebih andal. Oke, segitu saja untuk penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton.